menjadi pengakuan kami Tuhan, bahwa kami perlu Engkau dalam hidup kami. Karena hanya Engkau satu pribadi yang dapat kami andalkan. Hanya Engkau Allah yang dapat kami percaya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat pagi hari ini Tuhan, kami rindu firman-Mu datang kepada kami. Kami rindu firman-Mu menegur kami, mengajar kami Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah kebenaran yang akan memerdekakan setiap kami. Karena itu saat pagi hari ini Tuhan, kami membuka hati kami membuka kehidupan kami untuk firman-Mu melawat kami semua. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi semuanya. Apakah semuanya dalam keadaan baik, sehat, luar biasa? Amin. Puji Tuhan. Kalau di Menora Stars ada yel-yelnya Bapak Ibu ya. Kalau kita berkata apa kabar Menora Stars, mereka selalu berkata luar biasa, sukacita, gitu. Ya, jadi saya percaya bahwa di dalam Tuhan kita semua luar biasa, amin. Di dalam Tuhan kita semua mendapatkan sukacita, amin. Puji Tuhan. Di pagi hari ini saya rindu untuk kita sama-sama belajar tentang satu tema, yaitu setia sampai akhir. Boleh sama-sama katakan setia sampai akhir. Sekali lagi, 1, 2, 3. Setia sampai akhir. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah zaman yang semakin modern saat ini, jarang sekali kita menemui orang-orang yang setia. Ya, baik dalam hal rohani, dalam hubungan, ya, suami istri, begitu. Kesetiaan menjadi hal yang langka, ya. Bahkan kalau ada kisah-kisah suami istri yang ada suami atau istri yang dapat mendampingi suaminya melewati sakit sampai akhir hayatnya, itu bisa viral. Dikatakan, wah ini istrinya atau suaminya adalah orang yang setia. Nah di dalam Amsal pasal 20 ayat yang ke-6 dikatakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Amsal membandingkan ada 2 tipe orang, ada 2 kelompok orang Bapak Ibu ya. Kelompok yang pertama adalah kelompok banyak orang. Dikatakan banyak orang, ya. Kelompok banyak orang yang mengaku, yang menyebut diri mereka baik. Saya yakin dan percaya kita semua adalah orang yang baik, amin. Ya, saya yakin bahwa kita semua adalah orang yang menolong, yang suka menolong, amin. Nah, banyak orang yang bisa menjadi orang baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Kita bisa menolong saat kita tahu mungkin ada sesama jemaat, anggota home yang dalam membutuhkan pertolongan. Kita akan dengan murah hati, kita dengan sukacita kita mau memberi, kita mau menolong. Tetapi itu hanya dalam satu kesempatan, ya. Contohnya waktu saya tahu misalnya Bu Narinta membutuhkan sesuatu dan saya mempunyai, maka saya akan memberi kepada Bu Narinta. Pasti dalam hatinya Bu Narinta akan berkata, wih Bu Novi ini baik ya orangnya. Betul Bapak Ibu? Betul ya. Dan firman Tuhan berkata banyak orang bisa menjadi baik. Apakah salah menjadi baik? Enggak juga. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa sebagai orang percaya kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik supaya dunia melihat perbuatan baik kita dan mereka memuliakan Bapa di surga.
Jadi tidak salah juga. Tetapi dikatakan di ayat berikutnya di dalam Amsal pasal 20 ayat yang ke-6, ternyata ada kelompok yang kedua, ya, yaitu orang yang setia. Tetapi sayangnya kalimat berikutnya dikatakan siapakah menemukannya. Itu artinya bahwa orang yang setia itu langka. Amin Bapak Ibu. Ya. Kesetiaan adalah kualitas yang langka Bapak Ibu. Tidak banyak orang dapat menjadi setia. Banyak orang dapat menjadi baik, tetapi tidak semua orang bisa menjadi setia. Nah, kesetiaan itu apa? Kesetiaan berarti sikap dan tindakan yang konsisten dalam memegang komitmen. Ya, dalam kita memegang janji atau tanggung jawab meskipun dihadapkan pada tantangan atau godaan, ya, tanpa tergantung dengan situasi Bapak Ibu. Ya, apakah situasinya baik ataukah keadaannya tidak baik? Kesetiaan itu berarti kita tetap memegang komitmen. Kita tetap melakukan tanggung jawab kita tetap setia. Dan kesetiaan itu membutuhkan konsistensi dalam jangka panjang. Baik dalam tindakan kita, dalam perkataan kita, dalam karakter kita Bapak Ibu. Ya. Nah pagi hari ini kita mau sama-sama belajar apa ciri-ciri dari kesetiaan yang sejati. Ada beberapa hal yang kita mau belajar sama-sama supaya pagi hari ini kita dapat melihat apakah kesetiaan itu sudah ada dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu ya. Yang pertama kesetiaan yang sejati yaitu muncul dari ketulusan hati. Apa maksudnya? Kesetiaan itu muncul dari ketulusan. Artinya bahwa kesetiaan itu bukan karena kita wajib. Kita setia bukan karena kita terpaksa. Ya. Contohnya mungkin para pelayan-pelayan yang melayani di depan ya, Bapak Ibu ya. Mereka setia melayani bukan karena sudah ada jadwal. Waduh, saya udah dijadwalin nih sebenarnya. Gimana ya, agak males nih sebenarnya besok. Tapi karena saya wajib, saya sebagai pelayan, saya sudah dijadwalkan, maka saya setia melakukan. Bukan itu Bapak Ibu. Ya. Kesetiaan itu bukan hasil dari kewajiban. Bukan karena kita terpaksa. Bukan juga karena kita mengharapkan sesuatu. Orang yang mengaku baik hati Bapak Ibu, bila suatu saat dia kemudian dikecewakan atau dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, orang tersebut bisa menjadi orang yang hitung-hitungan. Bisa menjadi orang yang mengungkit-ungkit kebaikannya. Saya kan udah baik sama kamu, kok kamu gini sih? Saya kan udah melakukan ini untuk kamu, saya sudah memberi ini untuk kamu, kamu kok begini? Itu orang yang baik, bisa suatu saat menjadi orang yang mengungkit-ungkit kebaikannya. Tetapi orang yang setia akan melakukan tanggung jawabnya. Dia terus melakukan kesetiaannya dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan pamrih. Sekalipun orang atau situasi di mana dia melakukan kesetiaannya itu berubah Bapak Ibu. Ada satu contoh kisah dalam Alkitab yang sangat baik Bapak Ibu ya. Ada sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan kedua anak laki-laki. Suatu saat di tanah Israel terjadi kelaparan. Ya. Kemudian orang tuanya memutuskan untuk mereka pindah dari Israel kepada tanah Moab. Karena di Israel terjadi kelaparan Bapak Ibu. Ya.
Setelah beberapa waktu, kedua anaknya menikah dengan wanita-wanita Moab. Ya, mereka tinggal di tanah Moab. Dan setelah sekian lama akhirnya suaminya si bapak ini meninggal. Dan tidak lama kemudian kedua anaknya laki-laki juga meninggal. Jadi judulnya di rumah itu adalah 3 janda. Ya, ada 3 janda dalam satu rumah. Ya. Kemudian mertuanya yaitu Naomi, dia berkata kepada menantunya, saya mau kembali ke tanah kelahiran saya, yaitu ke tanah Israel. Kalian kembalilah pulang kepada orang tuamu, karena tidak ada lagi yang bisa aku berikan kepada kalian. Ya, kedua menantunya sebenarnya berat, tetapi yang satu akhirnya kembali kepada orang tuanya. Tetapi ada satu orang, menantunya yang lain yaitu Rut. Dia berkata seperti ini, jangan suruh aku untuk pergi meninggalkan engkau. Kemana engkau pergi, ke situ aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Secara manusia, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Naomi sudah tidak mempunyai apa-apa. Ya. Dia sudah tua, tidak punya harta, tidak punya apa-apa. Tetapi Rut, dia setia kepada mertuanya, bukan karena mengharapkan apa-apa. Rut setia bukan karena sebuah kewajiban, dia adalah menantu, harus setia kepada mertua. Rut setia bukan karena dia mengharapkan warisan dari Naomi. Sudah jelas Naomi tidak punya apa-apa. Tetapi saat Rut memutuskan untuk setia dengan hatinya yang tulus, dia mengikut Naomi. Kita lihat bahwa Rut adalah satu dari 4 wanita yang ditulis dalam silsilah Tuhan Yesus. Percayalah Bapak Ibu, bahwa kesetiaan kita di hadapan Tuhan itu diperhitungkan. Ya, saat kita setia bukan karena terpaksa. Kita setia bukan karena ini kewajiban saya. Kita setia bukan karena kita mau mendapatkan sesuatu, tapi karena kita setia dengan hati yang tulus. Maka Tuhan memperhitungkan semuanya. Dan ciri yang berikutnya dari kesetiaan yang sejati adalah kesetiaan itu membutuhkan pengorbanan. Artinya enak atau enggak, Bapak Ibu? Apakah enak kita berkorban? Kesetiaan seringkali menuntut kita untuk melepaskan ego. Ya. Mungkin kita direndahkan, mungkin kita tidak dihargai, tetapi kesetiaan itu membutuhkan pengorbanan. Ya. Seringkali kita harus meninggalkan kenyamanan pribadi kita. Kita seringkali harus meninggalkan keuntungan pribadi kita, Bapak Ibu. Karena kita tahu bahwa kesetiaan adalah hal yang dicari oleh Tuhan. Sama seperti Abraham. Abraham seorang yang dipanggil oleh Tuhan, dia diberkati Tuhan dengan luar biasa, Bapak Ibu. Dikatakan bahwa Abraham ini kaya. Ya, mempunyai kambing domba yang begitu banyak, bahkan dia mempunyai banyak hamba-hamba. Tetapi sayangnya Abraham tidak punya anak. Dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menjanjikan anak untuk Abraham. Lama dia tunggu sampai akhirnya Abraham mempunyai anak di usia 100 tahun. Tetapi setelah anaknya yaitu Ishak beranjak dewasa, Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya.
Anak satu-satunya yang lama dia tunggu, Bapak Ibu. Tetapi karena Abraham adalah seorang yang setia, dia tahu bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang benar. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan sekalipun tidak masuk akal, tetapi perintahnya tidak pernah salah. Ya, karena itu Abraham dengan rela hati dia mempersembahkan anaknya. Abraham melepaskan semua keinginan dagingnya. Abraham rela mengorbankan anak yang dikasihi. Karena apa? Karena Abraham mempunyai kualitas kesetiaan. Seringkali Bapak Ibu kita dituntut untuk kita meninggalkan kenyamanan kita. Tetapi percayalah bahwa pada waktu kita setia kepada Tuhan, sekalipun kita harus berkorban, maka kesetiaan itu membuahkan hasil. Ya. Abraham disebut sebagai bapa orang percaya, bahkan dari Abraham, dari keturunan Ishaklah muncul bangsa yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Dimulai dari kesetiaan Abraham yang mau mengorbankan Ishak. Nah, apakah kita sudah memiliki pengorbanan dalam hidup kita, Bapak Ibu? Apakah kita sudah setia dengan meninggalkan kenyamanan kita? Ciri yang berikutnya dari kesetiaan yang sejati adalah kesetiaan membuahkan pertumbuhan. Di dalam Matius pasal 25 ayat 21 dan 23, saya akan baca ayat 21 saja. Di sini dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Nah, kita tahu bahwa ini adalah kisah tentang talenta, Bapak Ibu ya. Saat seorang tuan mau pergi keluar kota, maka dia memanggil ketiga hambanya. Yang satu hamba dipercayakan 5 talenta, yang satunya dipercayakan 2 talenta, dan yang satunya lagi dipercayakan 1 talenta. Mengapa berbeda-beda? Bukan karena tuannya ini tidak adil, tetapi di dalam firman Tuhan jelas dikatakan, kalau Bapak Ibu nanti membaca di ayat yang ke-14 atau 15, di sana dikatakan bahwa Tuhan mempercayakan talentanya itu sesuai kemampuan dari hamba-hambanya. Jadi bukan tuannya ini tidak adil, Bapak Ibu, ya, tetapi itu sesuai dengan kemampuan dari hamba-hambanya. Nah, setelah tuannya ini pergi dan dia kembali, dikatakan bahwa hamba yang diberi 5 talenta itu sudah mengerjakan talentanya sehingga mendapatkan untung juga 5 talenta. Kemudian tuannya berkata, baik sekali perbuatanmu, hambaku yang baik dan setia. Dan kemudian datanglah hamba yang dipercayakan 2 talenta. Hamba yang dipercayakan 2 talenta juga berkata, Tuhan, aku sudah mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dan beroleh laba juga 2 talenta. Dan tuannya juga berkata, baik sekali hambaku yang baik dan setia. Tetapi pada waktu datang hamba yang dipercayakan 1 talenta yang menyembunyikan talentanya karena dia berpikir bahwa tuannya ini tuan yang tidak adil. Dia hanya mendapat 1. Ya, dia sembunyikan talentanya. Bapak Ibu, dia tidak kehilangan. 1 talenta itu tetap ada.
Tetapi karena dia tidak mengerjakan talentanya, kalau kita membaca, tuannya berkata, kamu hambaku yang jahat dan malas. Hamba yang jahat dan malas. Kenapa Bapak Ibu? Dikatakan hamba yang jahat dan malas. Karena hamba yang dipercayakan satu talenta, dia menyimpan satu talentanya itu sehingga tidak berbuah. Artinya tidak ada pertumbuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau merenungkan kehidupan kita, apakah kesetiaan kita mengiring Tuhan sudah membuahkan pertumbuhan? Saya yakin bahwa Bapak Ibu yang ada di sini bukan 1 hari 2 hari baru percaya Tuhan ya. Kita semua sudah mungkin ada yang 1 tahun baru percaya, ada yang 5 tahun, bahkan mungkin ada yang sudah dari lahir, sudah Kristen. Ya. Tapi yang kita perlu merenungkan saat pagi hari ini Bapak Ibu, dari sejak kita memutuskan mengikut Yesus sampai hari ini, apakah ada pertumbuhan dalam kehidupan kita? Pengenalan kita akan Tuhan, ya, cara kita berdoa, pengenalan kita akan firman Tuhan, ketaatan kita pada firman Tuhan, apakah ada pertumbuhan? Karena kesetiaan pasti membuahkan pertumbuhan. Mungkin di antara kita rajin ikut doa pagi we pray, nggak pernah absen. Kita rajin datang ibadah, 9:30 ibadah, jam 9:30 kurang 5, kurang 10 kita udah hadir, on time, nggak pernah telat. Kita rajin ikut home. Bapak Ibu, ternyata kesetiaan itu bukan sekedar kehadiran. Kesetiaan itu bukan sekedar kerajinan, tapi kesetiaan berarti pertumbuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah bertumbuh? Dari awal kita memutuskan mengenal Tuhan, atau jangan-jangan kita hanya sekedar rajin. Ya, kita hanya sekedar tekun datang beribadah. Ingat bahwa tanpa pertumbuhan di mata Tuhan kita sama dengan hamba yang jahat dan malas. Biar kita mengoreksi kehidupan kita masing-masing pagi hari ini. Dan ciri yang terakhir, yaitu kesetiaan dibuktikan dan diuji oleh waktu. Waktu seringkali membawa perubahan Bapak Ibu ya. Tetapi kesetiaan berarti terus bertahan dalam komitmen dalam jangka waktu yang lama. Bahkan ketika situasi berubah. Berapa banyak kita mendengar Bapak Ibu, ada pasangan suami istri yang saat masih merintis, masih membangun, mereka setia datang beribadah, setia berdoa, ya, saling support satu dengan yang lain, tetapi begitu mulai berhasil, begitu mulai sukses, maka kesetiaannya mulai kendor. Ya, datang beribadah kalau ada waktu, kalau lagi nggak sibuk, gitu ya. Makanya
suami saya sering bercanda. Jadi gembala itu bingung, ya. Jadi gembala itu kita mendoakan jemaat supaya diberkati Tuhan. Tetapi begitu jemaatnya diberkati Tuhan, jadi nggak punya waktu untuk beribadah. Jadi bingung nih, mau doa gimana nih buat jemaatnya gitu ya. Terkadang kita waktu masih susah, ya kita setia sepertinya. Tetapi waktu keadaan berubah seiring dengan waktu, ternyata kita mulai nggak setia Bapak Ibu ya. Bahkan ada karena suami dan istri saya udah berubah nih bentuk badannya. Gitu. Berapa banyak artis-artis kita lihat ya Bapak Ibu ya, saya sering juga sih lihat gitu kan. Artis ini baru menikah gitu ya, istrinya karena habis melahirkan, terus bentuk badannya berubah, suaminya menceraikan gitu. Nah itu seiring dengan waktu Bapak Ibu, pasti ada perubahan. Tetapi kesetiaan itu berarti kita bertahan dalam komitmen, sekalipun situasinya berubah. Contoh lagi ya Bapak Ibu, mungkin kita memiliki komitmen dalam kita jam-jam doa ya. Kita punya komitmen kepada Tuhan untuk kita saat teduh. Tetapi tanpa sadar karena teknologi yang semakin canggih, kita menghabiskan waktu kita melihat TikTok. Ya kan? Kalau ibu-ibu seringkali habis waktunya lihat Shopee. Tuh kan. Semua masuk di keranjang, sampai keranjangnya itu banyak, gak dibeli-beli, pokoknya lihat terus gitu ya. Sampai waktu kita habis. Nah itu karena perkembangan zaman Bapak Ibu ya, karena teknologi yang semakin berkembang, karena waktu. Tapi ingat bahwa kesetiaan itu diuji oleh waktu. Bahkan kesetiaan itu harus nampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi bahwa Tuhan tidak mau kita hanya menjadi sekedar orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak mau kita hanya sekedar menjadi orang yang baik, tetapi Tuhan rindu melihat kesetiaan kita. Dan kesetiaan kita itu harus kita nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita setia berdoa? Apakah kita setia mentaati firman Tuhan? Apakah kita setia mengandalkan Tuhan? Atau dalam pekerjaan kita Bapak Ibu, apakah kita setia untuk terus memberikan yang terbaik dalam pekerjaan kita? Atau jangan-jangan hanya kalau ada bos saja baru kita rajin. Kalau nggak ada bos ya nggak apa-apa lah, buka game sebentar. Ya Bapak Ibu, kesetiaan itu harus nampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jadi ini ciri-ciri dari kesetiaan. Apakah sudah ada dalam kehidupan kita? Bahwa kesetiaan itu muncul dari ketulusan hati, bukan karena kewajiban, bukan juga karena kita mengharapkan sesuatu. Kesetiaan membutuhkan pengorbanan. Kesetiaan harus membuahkan pertumbuhan, dan kesetiaan dibuktikan dan diuji oleh waktu. Nah sekarang yang terakhir Bapak Ibu, mengapa kita harus setia? Karena kesetiaan adalah sifat dan karakter Tuhan. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 13, boleh kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bahwa kesetiaan Tuhan itu Bapak Ibu tidak ditentukan apakah kita setia atau tidak. Sekalipun kalau mau jujur, kita seringkali tidak setia di hadapan Tuhan. Tetapi dikatakan Tuhan tetap setia. Ya,
Tuhan tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Karena kesetiaan itu adalah pribadinya. Kesetiaan itu adalah karakter Tuhan. Kesetiaan itu adalah sifat Tuhan. Jadi kesetiaan Tuhan itu tidak dapat diubah oleh karena kita yang mengaku percaya kepada Tuhan ini setia atau tidak. Dan kesetiaan Tuhan itu sudah terbukti waktu Dia mati di atas kayu salib. Bapak Ibu, kalau kita merenungkan kembali kisah itu, pada waktu Yesus Dia disiksa, Dia dipukuli, dicambuk, dihina, diludahi. Tidak ada satu murid-murid pun yang ada mendampingi Dia. Murid-muridnya hanya melihat dari kejauhan. Saat itu Yesus bisa saja berpikir, Bapa, Engkau menyuruh aku berkorban, mati di atas kayu salib untuk orang-orang ini. Orang-orang yang tidak setia. Tetapi sekali lagi, bahwa kesetiaan Tuhan tidak ditentukan oleh keadaan kita. Dia mati di atas kayu salib karena Dia mengasihi kita. Dia mati di atas kayu salib karena Dia setia atas kehendak Bapa. Nah, bagaimana kita dapat membalas kesetiaan Tuhan? Tidak ada yang lain, Bapak Ibu. Kita harus menjadi setia. Kita setia bukan karena kita orang baik. Kita setia karena Tuhan sudah setia dalam hidup kita. Amin. Kita setia karena itu adalah sifat Bapa kita. Dan kalau kita mengaku sebagai orang percaya, maka kita pun harus memiliki sifat itu. Biarlah kesetiaan itu ada dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, mengapa kita harus setia? Karena ada mahkota kehidupan bagi orang yang setia sampai mati. Di dalam Wahyu 2 ayat 10 bagian B dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan menyediakan mahkota kehidupan, tetapi bukan untuk semua orang yang mengaku percaya. Mahkota kehidupan dikatakan hanya untuk orang yang setia sampai mati. Hanya untuk orang yang setia sampai akhir. Karena itu kita perlu membangun hidup kita dalam kesetiaan, Bapak Ibu. Mengapa? Karena kita tidak tahu kapan waktu Tuhan memanggil kita. Amin. Jangan sampai Tuhan memanggil kita dalam keadaan kita tidak setia. Karena dikatakan mahkota kehidupan tersedia hanya bagi orang yang setia sampai mati. Ya. Biarlah kesetiaan itu ada dalam kehidupan kita. Ya. Ada satu quote yang baik di sini katakan, kesetiaan adalah langkah yang kita ambil setiap hari sampai kita bertemu Tuhan dalam kekekalan. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Ya, Bapak Ibu, firman Tuhan tidak saya panjangkan, tetapi biarlah
kita merenungkan kehidupan kita masing-masing saat pagi hari ini. Adakah kualitas kesetiaan itu Tuhan temukan dalam hidup kita? Firman Tuhan berkata banyak yang menyebut dirinya baik hati. Tetapi orang yang setia, siapa yang menemukannya? Saya berdoa kiranya Tuhan mendapati kita adalah orang-orang yang setia. Makasih Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan. Selidiki kehidupan kami Bapa. Kami tidak mau menjadi kelompok orang banyak yang sekedar menyebut diri mereka baik hati. Tapi kami rindu Tuhan, Engkau menemukan kesetiaan itu dalam diri kami. Ya Yesus, terima kasih.